1. What's up guys, kembali lagi di minggu yang super sekali dengan gua, moderator dulu orang yang keren ini, AB. Ada juga yang lain. Ada gua Sep. Ada aku Tria. Karen. Ada Ina sebagai tim kreatifnya, catatan si jomblo. Nah, lo orang belum pernah ketemu kan? Kak Inas ini super kreatif numero 1. Oke? Oke, di minggu yang super sekali, yang tentunya dulu orang tunggu-tunggu kita kehadiran kita di masa sepi lu orang. Padahal gue sotoy, gue nggak tahu juga, ya. Mohon maaf dulu sebelumnya. Oke, jadi kita akan membawakan topik yang istimewa dengan bintang tamu yang super istimewa juga. Oke, tanpa lama-lama gue kenalin dulu dengan Kak Mei. Kak Mei ini dikenal sebagai makeup artist atau MUA Indonesia. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia dengan topik yang menarik yang lo orang pasti semuanya pernah jadi topik ini. Oke, tapi lo orang tebak dulu komen di bawah. Nanti yang paling seru gua kasih jempol. Oke? Komen guys. Komen ya. Oke. Jadi topik minggu ini adalah bucin. Ayo yang bucin angkat tangan. Gua tunjuk bawah, Oke. gua nggak puji. Ini kenapa jadi gue sendirian ya? Woi, kalau orang jadi serang gua semua. Waduh. FYI guys, gua nggak bucin. Sorry aja. Sorry ya. Tadi nggak sadar. Oke. Mas. Kan tanya ceritanya, tapi adalah bucin. Jadi ini gue jadi ketahuan semuanya, aib gue kurang ajar. Oke. Jadi nggak pakai basa-basi, nanti basi banget ya. Ingat ini bucin ya, bukannya micin. Oke. Jadi generasi bucin masih mending daripada micin atau enggak? Oke. Sama-sama enggak ya. Oke. Jadi kita mulai pembahasan pertama. Jadi guys, seperti yang kita tahu, bucin itu adalah kepanjangan dari budak cinta. Di mana orang-orang yang sedang menjalin hubungan itu tidak pakai logika, ya ada sih logikanya, tapi mungkin cuma sedikit lah ya, dan lebih bawa perasaannya gitu loh. Seperti, ya dimabok asmara banget. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama bintang tamu kita, Kame, sebenarnya bucin itu apa sih? Jadi, bucin itu, ini udah direkam ya? Direkam ya? Oke. Jadi, maaf ya guys, jadi menurut gue bucin itu ibaratnya nggak jauh beda sama orang tolol ya. Agak kasar ya guys. Ya, karena kita pernah. Oke, nyusuk banget ya Kak. Terima kasih sebelumnya. Karena gue juga pernah kayak bucin parah, bucin bener-bener bucin. Udah nggak tahu antara cinta atau bodoh. Gitu. Jadi bucin tuh udah kayak ya lu bener-bener sayang banget, cinta banget, tapi bener kata si Tria ya logika udah nggak main. Jadi udah nggak ada bedanya kayak ya tolong ada kasar. Iya benar. Gitu. Berarti boleh diganti ini ya, tolcin ya, tolol cinta. Cinta. Atau tolta. Gue nggak tahu lah, buat-buatan aja. Sorry guys kalau gue garing banget. Emang gue nama tengah gue ini kok biskuit cracker. Disukai lulu orang semua. Kayak gitu guys. Oke. Karena gue jadi bucin. Agak lama sih. Ngebucinnya tuh kayak sebulan, 2 bulan, 6 bulan pacaran belum. Setelah setahun, parah bucinnya parah. Parah guys. Parah. Baratnya tai kucing tuh rasa coklat. I see. Oke. Agak ngeri nih sama Momogi ya, guys. Pokoknya kalau ceritain tuh bener-bener kayak ibaratnya benar kata si Abraham. Itu aib semua kebongkar. Aib ketololan itu kebongkar semua. Akhirnya gue ada teman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tapi ngomong-ngomong bucin sama cinta biasa itu maksudnya bedanya gimana sih? Jadi kadang kita kan bingung juga, gue bucin gak ya gitu. Sebenarnya kita tuh sadar tau kalau kita tuh sebenarnya lagi ngebucin. Cuman ya susah dijelasin karena ya kayak ya udah kalau memang udah kayak lu udah cinta parah ya udah bucin aja. Bucin aja. Jadi kita nggak bisa kayak ngukur kita tuh lagi kayak gue lagi ngebucin nggak ya, gue lagi. Tapi sebenarnya kita sadar kalau kita tuh bener-bener kayak bucin parah gitu. Nah, kalau gue juga ya pengalaman pribadi juga kan. Maksudnya kayak gue lagi deketin satu cewek terus kayak gue sering balas chat dia terus ih lu bucin banget kata teman gue. Terus kayak lah kalau gue nggak balas gimana? Gitu. Aduh jadi cerita nih. Nah kalau kayak gitu Kalau udah sensor ya. Apakah semua orang tuh ya bucin atau ada orang yang nggak bucin gitu? Nah itu tuh lanjutan pertanyaan gue. Karena kan kayak orang baru ketemu dikit atau baru duduk nih sebelahan, ih bucin lu, kan orang-orang biasa ngomong kayak gitu. Emang harus ya, iya, emang bisa. Memang orang nggak seneng aja ya. Sebel lu juga. Emang bisa langsung ngebucin gitu. Kayaknya nggak bisa langsung kayak ngebucin itu. Menurut aku sih nggak bisa. Harus kayak ya gimana sih ngebucin tuh kayak gimana ya? Kita juga sih kayak ya kalau gue pribadi kayak tadi bener-bener kayak harus ngasih semua perasaan, tenaga, korban, kayak waktu, nah itu baru bener-bener bucin menurut aku sih. Hadiah juga itu termasuk bucin. Berarti termasuk di dalamnya celingi dong ya? Enggak. Kayak gimana? Celingi. Apa? Celingi. Termasuk apa ya? Hadiah itu termasuk apa sih celingi ya? Pacar. Hadiah. Kalau hadiah ya harusnya sih enggak. Kalau tergantung, kalau misalkan kayak misalkan gini, kalau hadiah enggak sih. Kalau hadiah enggak, tergantung. Kalau misalkan dia birthday ya kita kasih dia hadiah ya nggak masalah. Nggak harus dibilang bucin juga, ya kan? Kayak gitu. Gitu guys. Ya, berarti memang nggak semua bucin ya, tapi memang orang yang sirik namanya si micin aja memang. Emang masih dibicinin. Iya. Iya. Bucin. Memang bucin susah juga ya dibedain bucin sama itu. Guys, kalau kayak belum ngalamin sih kayak ya kita nggak tahu. Harus benar-benar ngalamin sih baru kita tahu kita tuh bucin atau enggak. Gitu. Menarik. Oke. Jadi harus ada pengalaman real ya. Oke. Untung gue ada pengalaman real jadi ngerti. Banyak. Tapi setelah itu nggak mau lagi ngebucin, nggak mau kapok guys. Berarti bucin itu nggak enak gitu atau gimana nih? Kenapa? Ngebucin tuh nggak bagus atau hal yang oke lah gitu? Nggak pantas deh, nggak pantas pokoknya ngebucin. Sebenarnya kalau ngebucin sama orang yang tepat, bener-bener kayak ibaratnya kayak udah tunangan, itu menurut aku sih masih wajar karena ya udah punya kegiatan kayak lu udah tunangan, lu pasangan gua. Tapi kalau masih dalam kayak tanda kutip ya masih pacaran terus kayak lu udah ngebucin parah, menurut gue sih jangan deh. Itu nggak enak. Tapi kalau dibucinin sih ya harusnya enak ya, Kak? Nah, kalau dibucinin enak. Kalau dibucinin enak. Ya gue sih jujur nggak munafik ya. Ya, itu harus yang banyak. Oke. Sebetulnya yang apa sih orang faktor-faktor yang menjadikan orang itu bucin itu sebenarnya apa? Apa dia takut kehilangan atau gimana? Bisa jadi itu sih ya, karena kayak aduh gue nanti mau mulai lagi sama yang baru udah males kayak gitu, terus jadinya ya rasa takut kehilangan jadi kayak udah kayak terobsesi sampai dia benar-benar ngebucin kayak gitu. Memang jangan kasih all in. Iya benar sih. Benar juga, jangan kasih semuanya di awal. Iya. Sekali kayak jatuh ya udah.
Biar waktu yang pulangnya bicara. nggak bawa duit, nggak ada ongkos buat pulang. Wah, tuh Like ya. agak berat nih, boleh juga. Oke. Apalagi nih bucin nih, apalagi nih. Oke. Ada pengalaman Ini bucin menarik nggak? sih. Atau Waduh. Aku ya, Harusnya ada lah kita semua juga. kayaknya semua pernah ngalamin Iyalah. bucin orang dan jadi bucin kayaknya ya. Kalau aku ya pernah. Jadi kayak aduh, bucinnya lama deh. Bucinnya kalau udah ngebucin lama sampai 5 tahun deh, parah. Parah. Banget udah kayak ini kapan Udah ya? kayak kredit mobil. Udah kayak mobil, guys. Kredit mobil. Kreditnya dari belum lunas sampai lunas ya. Tapi ngebucinnya pas mau masuk tahun kedua pacaran, itu ngebucinnya parah. Sampai bener-bener bubar. Gitu, guys. bubar karena Baik. biasanya diselingkuhin atau gimana, Kak? Soalnya biasanya bucin itu juga kadang jadi korban sih. Karena nggak ada kepastian, udah kayak sewa mobil kan, udah kayak ini kredit mobil udah lunas, nggak ada kepastian, ya udah tinggalin aja. Jadi nggak tahu hak miliknya gimana ya, udah keluar modal banyak ya. Iya, makanya nggak selesai ini kreditnya. Nggak balik Kayak modal deh, itu rugi. Iya, buku kepemilikan ditahan mulu ya. Iya, Di bandar ya. rugi bandar. Rugi bandar. Gak boleh hitung-hitungan, oi. Biasa, Rugi bandar. Waktunya biasa wanita agak. Oke, benar. Apalagi. Saking serunya sampai gue tadi mau nanya, gue sampai lupa sekarang. Pertanyaan gue tadi apa ya? Si Inas kali mau Kak Inas. Ada pengalaman bucin yang nggak bisa dilupain? Aduh. Iya, mungkin ini paling menarik ya dari menit-menit sebelumnya. Yang lain. Oke. Gak apa-apa. Soalnya ini kayaknya pengalamannya seru banget sih kelihatannya. pengalaman orang tuh sebut saja dia Bunga. Bunga. Pengalaman paling Janganlah mawar. pengalaman paling bucin terparah itu pernah jauh-jauh dari Semarang ke Solo cuman buat ngerayain anniversary. Nyamperin dia, cewek yang nyamperin guys, cewek yang nyamperin nyetir 2,5 jam nyasar. Parah nggak? Wow. Surprise yang ngasih kayak biar hiasan mejanya bagus, biar bisa dinner sama dia, parah, bucin parah. Itu nggak bisa Gua dilupain. speechless ya. Soalnya Gua sampai nyasar speechless. guys. Penuh perjuangan. Solo Semarang loh. Luar Iya. biasa. Tiba-tiba bahasa Indonesia gue gagap. Terus Abe kayaknya langsung teringat pengalamannya. Pernah melakukan hal yang sama. Kenapa? Ya nggak, Be? Langsung tertohok jangan-jangan. Enggak. Jawabannya agak menohok. Anggapan gue kayak disambit sama ini, tombak. Gue juga pernah. Kak Tria pernah nggak? Pernah nggak? Ayo ngaku kalian pernah nggak? Dulu Bandung Jogja. Nggak pernah. Kalau tengah malam. Iya, bukan naik mobil, naik kereta lagi. Aku tuh belum Jadi- pernah. Jadi kebetulan memang dulu mantan aku tuh agak-agak drama juga orangnya kan. Zaman kuliah lah biasa, masih pada ingusan kan anak-anak kan. Pada ingusan. Ingusan nggak? Iya, Oke. seret itu dengan kuliahnya. Kebetulan dia kuliah di, ya tau lah, universitas negeri yang top itu kan agak gila ya. Terus dia merasa kayak skripsinya nggak kelar-kelar, ditolak tuh sama dosen. Terus dia kayak desperate gitu, nelpon terus kayak mau bunuh diri gitu bilangnya. Terus Oh. itu tengah malam
aku udah nggak kuat lagi gitu kan. Aku udah pengen ini aja mengakhiri hidupku. Gitu kan. Ya namanya kita bucin ya. Padahal ibaratnya tuh dia nelfon hari Minggu, aku Seninnya itu kerja gitu. Kebetulan aku beda selisih setahun, aku udah kerja duluan gitu. Dia masih kuliah. Terus nyusul malam itu juga aku naik kereta nyampe di Jogja tuh pagi-pagi. Wah, gila. Serius. Hebat bucinnya, ada hebat dari gua, guys. Naik kereta. Oke. Ayo berikutnya pasien berikutnya. Silakan, siapa lagi? Silakan, ayo. Yang bersedia. Yang tadi diam harus ngomong. Curang kalau enggak. Iya. Inas, Gini, Inas, Kak Inas, tadi bucin terparah. Nah, mampus dibalikin nih. Hanya. Ini dua. Samuel sama Kak Inas. Ya, Boleh nih di-sharing. Nih, mic-nya gue kasih ya. Bucin. Ini mic challenge. Gue oper. Coba Sam. Kak Inas. Kalau aku nggak ada pengalaman bucin banget yang parah tuh nggak ada. Tapi kalau drama sih ada lah drama. Oke. Siap. Cowok-cowok yang ngebucin. Dari bucin juga Cowok sih yang sebetulnya. ngebucin, guys. Bukan Kak Inas yang ngebucin. Ayo yang cowok boleh. Sam. Pengen denger gue. Ayo Sam. Ayo Silakan, ngaku. saya waktu dan tempat dipersilahkan. Iya nih, mic-nya gue oper lagi, mic challenge. jadi gini, kalau ditanya ngebucin atau dibucinin, aku lebih dibucinin. Bisa dibilang sampai satu sisi kontak cuma boleh ada satu nomor. Hah? Gila. Kontak cuma boleh ada satu nomor. Dan aku ketahuan sama kakakku sendiri HP dilempar. Hah? Ini bentar, aku ada buktinya. Tolong harga HP berapa ya sekarang? Guys, dia masih simpan buktinya, guys. Oh my Jadi ada HP yang retak. Tebel banget, guys. Gue sampai pengen ngomong bahasa Cina. Nih ada HP yang dari dulu nggak nyala-nyala nih. Oh, I Siap. see. Dibucinin ya, siap. Iya. Jadi nggak cuman bucin doang di sini ya guys, ternyata. Nggak nyangka banget guys, ternyata. Jangan kan dulu orang, gue pun nggak nyangka. Gila. Coba Abraham pengen denger Ah. gua. Lah. Moderator ya kan. Wah, nggak bisa gitu dong. Dan dulu dipersilakan. Lanjut, Kak. Curang, Karen. Nggak boleh gitu, Be. Karen masih Oh iya, siap. Karen dong. Curang. Gue biasa terakhir. Kan gue biasa terakhir. Gimana? Kok tinggal gue? Karen belum lu. Ayo Karen. Gue nih lempar 2 mic nih ke lu. Nggak pernah sebutin itu. Palingan Oh, siap. ngechatin doi sama seminggu ngilang. Apa? Ngechatin doi Itu kayak- selama seminggu ngilang nggak ada kabar. Tangan jempol lu nggak ini, nggak bolong di chat. Anggap aja mati kok. Oh, jadi itu kan lebih ke PHP ya. Karen. Enggak, maksudnya keadaannya udah apa Tahu. pacaran sama dia, cuman dia lebih milih gamenya. Oh. Akhirnya dia ngilang selama seminggu main game dan aku nggak di Oh. chat sama sekali. Akhirnya aku nyariin dia, padahal dia main game gitu. Iya. Karen lebih ini ya, lebih miris ya Tria. Selingkuhnya sama game. Iya. Oke. Gue gak mau banyak ngomong. No komen. Nggak boleh, Amit. Amit. Oke, ya udah Waduh. terakhir nih. Kita pengen Aduh, denger nih. yang terakhir nih. Gue boleh nanya dong. Aduh. Bintang tamu, guys. Oke. biasanya yang Oke. paling terakhir tuh yang paling banyak pengalaman. Nah, Gue pengen denger Abraham. Waduh. Gimana ya guys? Pengalaman bucin versi Kak Abraham. Pengen dengar. Aduh, gua bucin.
bucin gue mana ya? Mungkin gue sampai terakhir pun juga masih bucin kali. Awet, tapi yang paling ini sih gue mungkin yang paling parah terakhir mungkin sebelum terakhir kali. Gue lagi PDKT terus ya hilang. Gue mau nembak dia. Pas gue mau nembak dia, terus udah gitu, gue udah sewa tempat di Lembar Kuring di Ancol itu buat date dinner. Terus gue udah pakai jas sama bawa bunga. Serius? Gue dari kampus, gue mau pergi ke sana. Terus gue mau jemput dia kan. Makanya masih pakai Supra merah warnanya. Terus udah gitu, soalnya kampus gue kebetulan dulu deket di Ancol, jadi nggak mungkin keringetan, dan rumah dia itu di Dwi Warna kalau lu orang tahu. Mangga Besar ada Husada, jalan lagi tuh seberangnya itu ada Dwi Warna. Jadi nggak terlalu jauh dari Ancol sono, Lembur Kuring. Terus pas gue mau jemput, gue teleponnya dulu ceritanya. Aduh, gue kayak ini deh, kayak ada cerita berserinya nih. Ya lu orang pada singkat padat dan jelas ya. Oke. Jadi pas gua telepon ceritanya nih. Ini mau lebih dramatis atau ya udah biasa aja nih? Dramatis dong. Kan orang suka semua yang drama-drama ya. Oke. Jadi pas gua telepon ya sebut aja Mawar ya. Halo Mawar. Agak jijik sih namanya Mawar, cuman ya udah. Jadi Mawar lagi di mana? Ayo mau pergi makan malam. Terus dari gitu pas telepon, terus dia kayak ragu-ragu gitu. Terus udah gitu ya udah gue tanya kenapa? Kok tiba-tiba maksudnya ayo makan di sini yang tempat biasa kita makan gitu. Terus udah gitu biasanya pergi-pergi aja. Cuman pas ngobrol-ngobrol, aduh gue jadi agak merinding jadi. Pokoknya ngobrol selang berapa menit gitu. Terus dia bilang, gue udah balikan sama mantan gue. Jadi Karen masih mending ya. Karen sama benda mati ini sama orang yang masa lalu. Aduh. Tuh online gue. Ya berikutnya gak perlu gue cerita lah, bikin malu gue sendiri aja. Aduh jadi ngomong kotor lah. Sorry guys. Sensor, abis ini disensor. Bang ngakak sama. Jadi kan orang gue pun ketawa sendiri gue sekarang. Gak bisa ngomong lagi. Ancol. Dicatat sama Karen. Kayaknya si Abraham punya rasa apa ya? Komen. Menggebu-gebu karena lagi bawa bunga buat dia, ternyata dia bilangnya enggak guys. Perbaikan. Masalahnya dia cewek pertama yang bilang sama gue sayang, gila. Gimana gue nggak meleleh? Udah kayak es krim di matahari, gila. Diangetin ya Sam ya? Baru-baru diangetin, dipanasin gue, meleleh gue langsung. Iya. Terus dengan kata-katanya, dengan sepatah kalimat itu langsung dari meleleh balik lagi jadi es gue. Seperti membeku ya. Iya dari sepisah. Iya guys, ya kayak gitulah pokoknya. Siap. Jadi kenapa jadi mungkin jadi gue yang pengen iya. Gak apa-apa kalau mau nanya-nanya nih. Soalnya memang topiknya cukup menarik, bucin ya. Ini penonton juga pasti ada yang lagi bucin, ada yang sudah baru selesai bucin, ada juga yang udah selesai, udah lama bucin, nggak bucin, ada yang udah lama nggak bucin dan udah lama bucin ya. Banyak juga ceritanya ya. Tapi dari kalian ada nggak sih kayak pernah nggak tahu misalkan kayak teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang kayak nemu bucin yang mengarah ke psikopat gitu? Contohnya kayak
misalkan nih gue pribadi ya, ada nih yang dia ngebucin parah mantanku sampai kayak dia tuh nggak bolehin gue nih pergi ketemu teman-teman, sampai kayak pernah pergi sekali terus balik-balik apartemen, lipstick kan aku makeup artist tuh, lipstick kan pasti banyak, lipstick kok habis 5 biji buat ditulis di wallpaper dinding kayak penipu, agak kasar sih, penipu, bangsat, bohong lu, anjing gitu, anjing gitulah pokoknya, kasar lah dia sampai kayak gitu. Saking gua nggak boleh ketemu, dia bucin, aku pun bucin, sama-sama bucin. Nah tapi dia kayak lebih kayak ekstrim ya, psikopat gitu, posesif ya, gitu. kayak posesif tingkat parah gitu ya. Nah iya kayak gitu juga, saking ngebucin udah kayak gitu. Pernah nggak sih kalian nemu yang kayak gitu? Nah kalau masalah itu aku pernah, jadi bisa dibilang aku sampai kena teror hampir 1,5 bulan. Wah, bisa dibilang setiap jam 11 malam sampai 3 pagi di miss call hampir 70 kali. Gila. Serius? Iya. Terus sampai dikirim voice note, sampai ditandain. Awalnya sih HP-nya panas banget pasti. Ya, bisa dibilang ya gimana ya, nggak punya pulsa sampai dibeliin pulsa berapa kali. Jadi nggak usah isi kuota. Demi membalas chat doang. Pokoknya nggak ada alasan untuk nggak nelpon dan nggak telepon ya. Pasti telepon. Kalau bilang nggak ada kuota, dibeliin kuotanya langsung. Mungkin lu lebih baik kalau itu langsung ketemu aja kali, Sam. Kasian dia. Iya, kangen gitu kan tuh. Kostumnya yang 70 kali sih agak ini sih. 70 kali sih apa? Lumayan sih. Bukannya masalah apa, si wanita sudah menikah. Oh, seriusan. Oh. Ya, mungkin mau buka cabang kali ya. Gue juga bingung sih kayak BCA. Sorry. Sebut merek gue jadinya. Oh iya. Boleh. Sebut aja Bang Biru. Pernah ya si Sam ya. Terus itu lepasnya gimana Sam akhirnya bisa lepas dari kalau ditanya lepas atau apa, sebenarnya sampai sekarang belum lepas. Tapi aku jauhin pelan-pelan. Dijauhin dan dalam tanda kutip dia makin melonjak, bisa dibilang ya zaman sekarang masih mempercayai namanya spiritual atau masih menggunakan namanya. Kamu ikut deh. Kamu kan bucin. Kamu kan yang bucin. Coba. Ini bucin. Main ikutan bisa. Boleh teman yang mau cerita. Ini kita masih briefing apa nanti dimasukin langsung gitu? Enggak kan? Langsung masuk. Langsung masuk. Oh, iya. Oh gitu. Oke. Iya. Nanti. Oke. Nggak apa. Oke. Berarti lanjut. memang cukup mengerikan juga ya. Mengerikan juga ya. Dari bucin bisa jadi psikopat ya. Memang. Cuman biasa harusnya di cewek sih biasanya. Yang itu ada kasus-kasus seperti itu. Cowok harusnya jarang sih harusnya. Nggak tahu sih, mungkin teman-teman di komentar bisa tulis pengalaman-pengalamannya. Iya. Coba komentar pengalaman kalian yang paling bucin. Dan nanti gue bisa ini kok kasih konsultasi ke lo orang, gue tulis semangat ya. Nanti yang paling bucin aku balas ya komennya. Aku bilang cemut ya. Iya. Yang berbucinannya. Semangat berbucin. Iya. Tapi memang bucin. Tapi memang dibucinin itu ini ya. Beda banget rasanya kalau dibucinin sama ngebucin. Padahal sama-sama bucin tapi depannya doang beda ya. Iya. Nge sama di. Rasanya benar-benar kayak langit dan bumi. Beda banget. Iya. Tapi kadang kalau misalnya kalian pernah nggak sih kalau misalnya
dibucinin ngerasa risih akhirnya. Ya kalau tadi Sam kan agak ekstrim ya. Cuman maksudnya tingkat taraf yang seperti apa mungkin? Yang udah sampai lagi, udah sangat. Ya udah risih. Oh iya. Gue nggak mau terlalu ini. Mungkin sampai ngomongnya taraf, ngomongnya atau yang lebih gampang apa? Sampai tingkat seperti apa? Sampai yang titik maksimal. Iya, titik seperti apa yang udah kayaknya gue udah risih gitu. Gimana, Mei? Ada ini? Kira-kira ada pendapat? Kalau gue sih, sekarang sih kan ya ada yang ngebucin ya. Ada yang ngebucin dan itu kayak masih bisa dikasih tahu sih. Jadi kayak menurut gue masih wajar sih. Karena awal-awal doang yang kayak, ya sempet kayak si Sam juga, kayak yang kontak, pokoknya handphone diperiksa, pokoknya kayak, gimana ya? Setiap kita melakukan, dia cek ya. Jatuhnya overprotective. Cuman kayak ibaratnya kayak dia ngebucin di gua. Tapi masih bisa dikasih tahu. Jadi belum kalau di gua sih belum terlalu parah sih menurut gua. Maksudnya enggak buat gitu loh. Kenapa? Asal tahu batasannya. Iya, jadi belum gue sih masih kayak wajar aja dan gue masih kayak ya udah lu ngebucin di gue nggak terlalu risih gitu, kayak gitu, masih batas wajar bener, kayak gitu. Mungkin kalau kayak gue pengen tahu nih menurut kalian apa tindakan ini bucin nggak? Nanti coba lu orang jawab misalnya ya, gue bilang kalau misalnya gue minta cewek gue ceritanya cewek gue bales paling lama 1 jam setelah gue chat, itu bucin atau enggak? Kalau ya menurut lu orang masing-masing. Kalau bagi gue bukan bucin, itu masih posesif. Kalau bucin itu ibaratnya lu nggak boleh ngerit, nggak boleh cuma ngerit. Harus balas saat itu juga. Jadi ibaratnya kalau lu udah ketulis, jadi lu orang harus balas. Misalkan dalam waktu semenit lu harus balas gitu. Jadi yang tadi gue bilang nggak termasuk bucin ya, tetot ya, bukan ya? Itu posesif. Kamen Rider gue jadi ini. Udah tipis ya kayaknya posesif sama bucin ya. Oke. Terus kalau itu bucin, itu apa? Soalnya gini, kalau menurutku bisa dibilang posesif tuh pondasinya bucin. Jadi kalau orang udah mulai posesif itu udah mulai namanya. Ya betul. Benar. Ya itu gue setuju. Posesif ya, pondasi bucin tuh posesif. Soalnya kayak kita dari tadi bahas agak teori ya. Jadi gue mau coba kasih ini cerita-cerita realnya biar penonton kira-kira bisa tahu ini gue bucin atau enggak sih gitu. Oke. Yang kedua coba kalau misalnya gue minta cewek gue, cewek gue minta gue kalau misalnya gue kemana-mana, at least kasih tahu dia. Contohnya kayak bukannya kayak gue mau makan, gue harus kasih tahu enggak. Maksudnya kayak misalnya gue mau ke kampus dulu nih, atau gue mau kerja dulu nih, atau gue nanti mau ketemu si A gitu. Itu cewek masih ibaratnya butuh care. Tapi nggak bukannya sehari sekali sih, kayak misalnya mungkin beberapa kali kan kita nggak mungkin sehari cuman melakukan satu kegiatan, nggak bisa juga sih. Bisa juga, cuman maksudnya kalau itu bisa dibilang cewek butuh perhatian. Itu butuh, maksudnya gue butuh kabar lu, gue butuh. Iya. Apa ya? Lu tuh di mana sih? Biar gue nggak nyariin juga, nggak khawatir atau gimana. Nggak khawatir. Ada tingkatannya, kecuali kalau cewek sudah minta namanya share lokasi. Nah itu kayak foto. Kamu di mana? Share lokasi dong sekarang. Nanti kalau udah 8 jam atau udah batas udah habis, share lokasi lagi dong. Lagi pengalaman. Oke. Jadi kalau udah sampai tahap Sherlock Holmes ya, bukan Sherlock ya. Bukan cuma Sherlock, jadi bisa dibilang fotoin dong sekitarnya gitu.
Oh, Untuk oke. Tangannya di hidung dong. Foto tangannya di hidung dong. Tangannya begini dong. Serius banget. Itu lagi pengen pose selfie aja kali. Oke. Oh, I see. Sebetulnya kalau orang bucin itu sih ada rasa self esteem-nya itu rendah ya. I mean kayak rasa percaya diri dia terhadap dirinya sendiri. Karena kenapa gitu? Dengan dia ngebucin sama orang, berarti kan dia berarti takut kehilangan orang itu. Dengan dia itu berarti dia seperti tidak percaya diri sama dirinya sendiri kalau dia tuh sebetulnya ya bisa dapat yang lebih baik atau misalkan Baik ya. ya relax aja lah kalau jodoh mah nggak kemana, tapi ini ngerasa kayak dia harus jadi jodoh gue apapun gimana pun. Iya, benar. Ya. Jatuhnya bukan hilang percaya diri doang, bisa dibilang tingkat kecemasannya tinggi. Tinggi ya, khawatir, semuanya campur aduk deh. Anxiety lah. Tapi kan orang seperti itu kadang juga bukan karena dia mau, karena bisa juga mungkin dari keluarga memang membentuk mereka atau lingkungan yang membuat mereka, jadi mereka juga nggak pede. Contohnya mereka memang terbuli gitu, atau ya kan jadinya kan mereka kayak aduh gue udah bagus ada dapat nih satu, terus nih misalnya cowok gue aduh deket sama dia lagi, terus aduh gue nggak pede nih sama yang deket sama dia gitu kan contohnya. Atau misalkan kayak dia udah berapa kali nembak cewek tapi ditolak terus sampai akhirnya dia dapet, dan karena dia baru dapet itu Dapat jadinya dia pasangan. Iya juga. Bisa jadi. Berarti mungkin tips dan triknya itu self esteem ya, bener ya? Dan satu, Self esteem kurangin yang kayak namanya ya. kurangin kecemasan lah. Cara kuranginnya gimana nih, Kosem? Nih. Cara kuranginnya? Cara mengurangi kecemasan atau namanya bucin atau apa. Bisa dibilang nunjukin diri lu nggak sakit, ibanya tanpa disuruh makan lu udah makan duluan. Lakukan sebelum diperintah. Oke. Intinya mandiri ya? Iya. Itu mandiri. Iya. Kalau I kamu see. gimana? Sama? Sama kayaknya. Tips dan trik. Self love kali ya, self love ya. Self ya. Cinta diri sendiri. love yourself. Love yourself ya. Tapi memang kadang situasi dan itu sih yang bisa menentukan kita sih memang. Tergantung setiap orangnya kayak gimana. Iya. Tapi kalau menurut gue sih yang penting jangan menyerah sih akan diri sendiri. Take it easy aja lah, ibaratnya jodoh mah gak kemana. Kadang jodoh itu semakin kita genggam itu kayak pasir gitu, semakin kita erat semakin keluar banyak gitu. Kalau misalnya kita ya biasain aja. Oke. Ini Katria pembahasannya menarik nih. Coba gue tanya nih ke Katria. Oke. Katanya jodoh itu di tangan Tuhan, ya kan? Tapi kebanyakan orang saking di tangan Tuhannya akhirnya dia tiduran di rumah, nggak keluar. Katanya tenang aja, jodoh nanti datang di pintu gua nanti. Kayak delivery, GoFood. Dipikir gitu. GoFood-nya kan kita nggak tahu. Nah, GoFood aja masih di order ya. Iya. Nah, itu dia. Maksudnya gitu, Kak. Jadi itu kadang-kadang agak ini sih, agak tricky juga maksudnya. Tunggu, Be. Gue mau potong sebentar, Be. Siap. Gue mau potong. Gimana? Kalau Siap. kata Abe, jodoh di tangan Tuhan. Loh, bukan kata gua. Jangan bilang kata gua deh. Ntar gua diserang rame-rame sama netizen. Sorry, netizen. Maksudnya gue mau menjelaskan. Jadi bisa dibilang Oke, siap. Dimana kata lu tiduran doang mengharapkan jodoh, bener nggak? Bukan gua. Nggak, maksud perumpamaan lu tadi. Perumpamaan. Siap. Gitu. Ya kan kita Jadi takut salah ini berbicara. Jadi lu tahu HP zaman dulu kan yang namanya BB kan? Ya, tahu. BB tinggal add pin udah dapat kontak orang, bener nggak? Iya benar juga. Oke. Bisa dibilang tanda kutip dulu cari jodoh nggak mau lewat mana?
lewat pin cewek kan atau pin cowok. Tinggal add, kenalan, selesai, nggak usah keluar rumah. Iya, tapi kenalan di sosmed agak beda kayaknya sama kalau kenalan di asli. Ya nggak sih? Kamu langsung. Iya sih atau enggak sih. Lu bisa bilang itu kayak susah atau apa, tapi gue jalanin hampir 8 tahun. Bayangin. Mantap. Banyak juga kok orang yang nikah gara-gara Sosial media. Iya, banyak sih. Menarik. Jadi bisa dibilang tanda kutip ya kita yang pertama kalau mau cari jodoh sih ibaratnya kepercayaan sih kalau menurut gua. Bukan masalah jarak. Maksudnya kepercayaan kayak gua percaya nih gua bakal dapet jodoh atau benar-benar percaya diri nih atau gimana? Sam. Nah, itu tuh benar. Tapi Sam sabar, gua potong lagi nih. Kita pembahasannya udah sampai ke Laut Cina Selatan ya. Agak jauh dikit nih dari topik utama nih. Iya nih, kita mungkin balik lagi nih. Muter lagi kapalnya gua ini. Nggak mungkin tadi maksud gua itu ke diri kita sendiri. Maksudnya, kan tadi kan bucin itu adalah tindakan ketika kita secara tidak langsung tidak percaya diri. Benar nggak? Nah iya, kayak gini. Iya. Dulu kan BB namanya, bentar. Dulu, tanda kutip, HP kan paling yang bisa screenshot pertama. Ngerti nggak? Apa ya? BB kan. Oh iya, gua aja nggak pernah pakai BB punya screenshot tuh. Gua pakai tapi lupa. Jadi bisa dibilang dulu gua harus screenshot cuma ada satu kontak. Bayangin. Oke. Itu titik awal bucin. Cuma boleh ada satu kontak. Oke. Oh, I see. Kok ngerti. Jadi kosong tuh ya. BlackBerry udah beli mahal-mahal 2,4 juta, dapatnya satu doang pinnya. Jangankan 2,4, 3,9 B. Oh iya. Enggak, gua BB Gemini. BB Gemini awalnya 2,4 sedikit gua sih. Mahal loh BB Gemini awal-awal. Ya awal-awal. Iya 2,4. Oh iya. Gue ingatnya 3 jutaan itu Onyx ya. Gila, temen gue begitu punya Onyx, gue punya Gemini, gue liat gila itu. HP orang kaya banget, beda banget. Terus begitu buat keluar lagi, gila dia bapaknya lebih gede lagi kayaknya, lebih kaya lagi. Beda banget dulu. Oke, back to topic. BB kan sudah lewat ya kan. Iya. Siap. Yang lalu biarkan berlalu ya. Iya. Oke. Masa lalu biarlah masa lalu. Kalau Sharon yang ngomong kayaknya dalam banget ya setiap bahasa yang keluar dari mulutnya dia tuh kayak gue tuh meresapi tuh kayak daun gitu. Berarti beda ya sama gue ya. Gue terlalu receh banget ya. Oke. Mungkin gue terlalu receh banget kali ya. Gue potong dulu. Kan nama singkatan lu ada bercanda, bukan Abraham lagi. Ancang, udah sejelek itu kah nama tengah gue? Banyak banget udah garing, bercanda. Waduh, makasih loh. Nama gue jadi banyak. Oke. Cuman tadi pembahasan yang tadi apa yang tidak percaya diri itu mungkin dari kalian semua ada ini nggak sih saran atau tips dan trik gitu supaya mereka itu tambah super sekali gitu? Lebih pede atau lebih menghargai diri atau gimana? Lebih ke penerimaan diri sih. Itu yang utama. Oke. Penerimaan diri ya. Penerimaan diri maksudnya oh ya gue cowok, gue pakai kacamata lingkaran, terus ya gue pakai baju oranye beda sendiri dari lo orang kayak gitu. Penerimaan diri. Intinya kayak penerimaan ya diri jadi itu bisa sendiri. Ya gimana? Jangan dengar. Kalau misalkan kayak tadi bahas yang tadi apa tadi percaya diri ya. Ibaratnya ya udah kita mencintai seseorang, ibaratnya kayak biar nggak terlalu ngebucin, lakukan apa yang memang harus lakukan yang menurut lu itu nyaman gitu. Jangan melakukan sesuatu hal yang
udah menurut lo itu lo pun udah nggak sanggup tapi tetap lo lakukan gitu. Gitu. Dan ya Tapi apa ya? Tapi Ya, bukannya ibaratnya harus kayak ada berkorban gitu ya, Mei? Maksudnya kan kalau kita berkorban mencintai orang bukan harus berkorban. itu tetap harus, tapi sewajarnya saja gitu. Mencintai Sorry. berlebihan pun kan ibaratnya kayak itu udah nggak baik juga gitu. Ngebucin boleh, tapi ya sewajarnya saja. Pokoknya ibaratnya kayak bahasanya standar-standar aja lah kayak gitu. Jadi jangan memprioritaskan orang lain lebih daripada diri kamu sendiri. Jadi prioritasin diri sendiri baru orang lain gitu. Benar, setuju. Betul. Saya mana tambahan sama Katria? Saya mengoper ini aja, apa tuh bisa dibilang mau kasih penutupan aja. Jadi bisa dibilang dimana kalau kita udah sayang sama seseorang, kalau bisa dibilang kita sayang diri kita sendiri dulu. Kalau kita belum bisa sayang diri kita sendiri, gimana kita mengurus orang lain gitu loh. Benar. Kalau dari saranku begitu, dan ibanya penutupnya gitu. Mungkin ada saran-saran dari Abes sebelum menutup semua. Jangan terlalu mengikat seseorang lah, aku bilang. Makanya kalau emang dia jodoh kita ya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita ngebucin dianya makin menjauh atau risih, ya udah nggak usah dipertahanin, dia pasti bukan jodoh kita. Betul. Setuju. Karena kalau orang sama-sama suka pasti akan sama-sama mempertahankan kan, nggak cuma satu pihak. Bucin itu kan dimana cuma salah satu orang saja yang berpegangan kuat, sementara yang lain itu tidak. Gitu. Jadi saranku sih kalau kalian seperti itu, ya udah lepasin aja, ngapain gitu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit juga gitu. Benar. Jadi mungkin gue wrap up ya dari semua kita cerita-cerita sendu, iyalah itulah. Jadi ya, jadi kalau misalnya, kalau ini bucin itu mungkin ya memang kalau dalam taraf yang masih wajar, it's okay. Cuman kalau berlebihan ya mungkin ya semuanya yang berlebihan itu tidak baik lah. Bukan cuma bucin aja. Makan kelebihan jadi gendut, makan kekurangan jadi kurus. Oke, jadi semua berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau tadi mungkin masalahnya kalau salah satu bucin itu karena mungkin gak percaya diri, mungkin kalian kalau yang tadi saran-saran dari kita semua mungkin ada self-esteem, self-respect, love yourself, ya kan? Terus lebih, tadi Karen juga bilang mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, supaya kita tahu dulu kitanya gimana, baru kita bisa memberi ke orang. Kayak kita harus ada punya dulu dong, baru bisa memberi ke orang, bener nggak? Nah, juga kita jangan mengikat seseorang demi kepuasan kita, betul nggak? Jadi kan Iya. Jadi daripada apa yang lag gini, gue jangan baru PDKT gitu kan, atau baru teman dekat. Jadi lu jangan jangan yang namanya terlalu mencintai orang lain tanpa mencintai diri sendiri. Ya, benar. Oke. Lalu the last but not least, lo orang kalau mau tahu apa saran-saran yang lebih mantap lagi, tetap tontonin kita terus di catatan si jomblo. Subscribe, like, dan share ya guys. Komen. Nama gua Abe, pamit dulu guys. See you next week. Bye. Dadah. Bye-bye.